gimana, atau memang kondisi tanahnya memang harus sedalam ini hidup, atau begini yang keras memang. Jadi Pak Duta ini selalu melakukan uji coba, percobaan gitu ya. Walaupun sudah bertahun-tahun di sini, namanya terus belajar. Itulah petani. Petani itu harus cerdas. Jadi harus terus melihat perubahan kondisi lahan seperti itu. Jadi harus terus melakukan trial and error, eksperimen lah seperti itu. Luar biasa Pak Duta. Pak, saya lihat ada jagung manis ya Pak ya? Ada. Saya beli Pak. Nggak boleh, saya harus beli biar itu, Bapak bisa ada anunya, ada tambahan apa? Itu enggak ya, kira jelek kan bibitnya kan. Itu bibit dari yang pertama beli jagung manis. Habis itu saya sisakan berapa kan, saya coba dulu. Oh gitu. Itu saya coba ya, ternyata ada lumayan juga lah. Cuma baru-baru kan ya bagi-bagi sama teman-teman kan, tetangga. Iya. Survivor, kita kembali lagi ke lahan milik Pak Duta. Tentu Sobat Survivor rindu dengan salah satu narasumber legend kita di lokasi ini. Kita ingin melihat bagaimana perjuangan beliau. Halo Adek Hana, sini. Siapa namanya Adek? Ayo sini, kita ke tempatnya Ayah yuk. Nah, kita mau ke tempatnya Pak Duta di belakang sana yang kebetulan sedang bertani. Ini kondisi lahan terakhir dari Pak Duta, petani transmigrasi asal Purworejo yang bermukim dari tahun 2017 di Sepunggur, pemukiman transmigrasi yang sudah cukup lama ya Sobat Survivor. Dan kita akan melihat bagaimana perkembangan lahan dari Pak Duta asal Purworejo di lokasi ini. Nah Sobat Survivor, beliau memang kemarin merencanakan untuk beternak kambing, tapi sepertinya masih ada kendala. Untuk kandang kambingnya sebenarnya sudah sangat bagus di sini, sudah dipersiapkan. Cuman tinggal kesiapan dari beliau saja untuk beternak kambing. Dari segi tenaga mungkin yang menjadi pertimbangan beliau. Sobat Survivor, kita mau ke belakang. Sepertinya ada sesuatu yang bisa kita beli dari lahannya, yaitu jagung manisnya. Ini kebetulan jagung manisnya sudah tua. Kayaknya bisa dipanen ini Sobat Survivor. Ini jagung manis atau jagung ayam ini, nggak tahu juga nih. Nah ini Sobat Survivor, pakannya sebenarnya udah tumbuh sangat bagus, jenis indigo vera di lahannya. Pakcongnya juga sudah bagus sebenarnya. Nah, kebetulan pernah dikunjungi oleh Pak Ase juga sebenarnya beliau ini. Kita coba untuk mencari keberadaan Pak Duta di lokasi ini. Ini daun indigo veranya nih sudah sangat bagus. Tuh, malah subur sekali malah. Ini sebenarnya indigo vera bukan cuma untuk kambing ya Sobat Survivor. Bisa juga untuk hewan-hewan lain seperti unggas, tapi dibikin pelet dulu. Buat bebek juga gitu. Sangat cocok. Kita mencari keberadaan Pak Duta yang katanya sedang garap lahan di belakang. Mana beliau? Assalamualaikum. Wah, ternyata lagi sedang sibuk di belakang Sobat Survivor. Sedang menggarap lahan. Monggo Pak, dilanjut aja Pak, nanti saya ke situ Pak. Oh iya. Bapak di mananya lewatnya tadi? Pak, ini pun bisa. Oh lewat situ, oke lah, baik. Nggak apa-apa Pak, namanya perjuangan. Kita nggak pernah mengetahui bagaimana perjuangan Pak Duta gitu ya. Don't judge the farmer. Oh, nah ini Sobat Survivor, kita lewat di sini. Jadi kalau Sobat Survivor kita liput ada yang mungkin masih belum produktif, mungkin ada tantangan yang harus dihadapi oleh Pak Duta. Nah kita mau jalan-jalan untuk melihat perjuangan beliau di sini. Tuh seru nih kalau sambil lihat Pak Duta sedang kerja kayak gini nih. Kita nggak boleh ganggu. Nah ini sedang membuat paretan gulutan ini, luar biasa. Nah inilah Bruce Lee-nya Sepunggur, Bruce Lee transmigrasi. Luar biasa. Salut sama Pak Duta ini, tenaganya luar biasa.
Gimana kabar Pak Duta? Baik-baik saja, Pak. Aduh. Mungkin sambil kerja sambil kita ngobrol, Pak. Enggak, ini dari tadi juga ini. Luar biasa. Ini kebetulan udah nggak panas, Pak. Nanti malah gelap kan? Enggak juga. Biasa juga. Cuma ini kan untuk persiapan apa? Cabai. Oh, jadi Pak Duta nih rencana menanam cabai pong. Bibitnya sudah ada, Pak? Sudah. Oh, sudah ada. Kita tinggal tanam saja itu. Tinggal tanam saja. Ada Luar di biasa. bawah. Itu tempat itu kandang itu. Kandang. Iya, semangat Pak Duta. Saya akan selalu mendukung Pak Duta apapun tantangannya, asik. Gitu. Cuma ini kan waktu itu saya coba ini. Bawang pre enggak jadi. Terlalu kering. Terlalu kering ya? Iya. Memang kalau saya lihat ini gambutnya Bapak ini memang kedalamannya hingga 2 meter, Pak. Iya. Berbeda dengan yang lain cuma setengah meter. Memang betul. Jadi ya kita maklumi. Jadi jangan menghakimi orang dengan lahannya yang belum terlalu bagus. Itu bisa saja dipengaruhi sama kondisi lahan, sumber daya seperti itu. Yang ini yang dialami Pak Duta. Makanya Jadi kan saya kan sambil untuk saya tanam itu durian itu. Durian yang tengah petai, durian lagi sampai sana itu sudah. Siap, Pak, siap. Jadi nanti suatu saat kan kalau sudah apa itu kalau ada tanaman keras kan otomatis kan gambutnya terturun. Ya. Terturun habis itu kan nanti bisa seling apa tanaman cabai kah atau apakah di bawahnya kan. Itu. Oke. Makanya ini mau saya tanam apa cabai pong kan. Makanya sambil saya injak-injak biar padat memang. Mantap. Monggo Pak dikerjakan, Pak. Ya. Kita tidak mengganggu aktivitasnya beliau dulu. Saya mungkin sedikit akan membantu beliau. Namun tentu kita tetap akan menghargai setiap perjuangan beliau ini Sobat Survivor. Kita salut dengan apa yang beliau kerjakan. Begitu ulet menggarap lahan gitu ya, supaya bisa menumbuhkan rezeki dari lahannya yang memang sangat gambut Sobat Survivor. Lahan beliau ini memang gambutnya itu kedalaman sampai 2 meter, bayangkan ya. Jadi gambut itu seperti sebuah apa ya, sisa-sisa tanaman yang tidak membusuk karena tingginya asam tersebut. Lalu kemudian itu karakteristiknya mudah terserap air, tapi mudah juga airnya itu hilang, tidak menyimpan air. Jadi pengairan seperti ini penting sekali, selain juga untuk penyiraman, juga untuk memastikan kelembaban tanah ya, untuk penyiraman juga sih sebenarnya. Tapi biasanya tidak perlu disiram, air itu akan meresap selama ada air di paritnya itu. Itu uniknya lahan gambut. Makanya saya kasih padat memang. Ya ini saya sambil mau bikin percobaan kan. Iya. Di atas saya tanam, di bawah pun saya tanam. Betul sekali. Saya sekalian coba gimana, atau memang kondisi tanahnya memang harus sedalam ini hidup atau ini yang keras memang. Jadi Pak Duta ini selalu melakukan uji coba, percobaan gitu ya. Walaupun sudah bertahun-tahun di sini, namanya terus belajar. Itulah petani. Petani itu harus cerdas. Jadi harus terus melihat perubahan kondisi lahan seperti itu. Jadi harus terus melakukan trial and error, eksperimen lah seperti itu. Luar biasa Pak Duta. Pak, saya lihat ada jagung manis ya Pak ya? Ada. Saya beli Pak. Nggak boleh, saya harus beli biar itu, Bapak bisa ada anunya, ada tambahan apa? Itu enggak apa ya, kira jelek kan bibitnya kan. Itu bibit dari yang pertama beli jagung manis, habis itu saya sisakan berapa kan, saya coba dulu. Oh gitu. Itu saya coba ya, ternyata ada lumayan juga lah. Cuma baru-baru kan bagi-bagi sama teman-teman kan, tetangga. Iya. Itu apalagi yang waktu tahun baru itu. Iya. Sama-sama. Enggak tahu, mungkin masih ada juga. Ya itu yang memang saya rasa jagung manis cocok. Ya. Di sini. Oke, baik Pak. Kalau gitu nanti kalau saya datang lagi, saya bawa jagung manis buat Pak Duta. Ya Pak ya? Ya. Supaya Bapak bisa tanam banyak. Itu. Nah, ada rencana mau saya tanam di sini juga. Ya, tapi Bapak harus pandai berantem kayak Bruce Lee sama penghuninya di sini banyak kan? Mau rajin nyemprot juga. Ya, itu. Karena jagung itu kesukaannya monyet di sini Sobat Survivor.
Semangat Pak. Ya, Pak. Luar biasa. Ini gambutnya sebenarnya tanahnya bagus ini. Cuma kalau musim kemarau itu yang membuat selalu gagal begitu. Ya, ini karena banyaknya gambut di lokasi ini, banyak yang mengusulkan untuk sawit gitu ya. Cuman saya boleh pada kesempatan ini saya mau jawab ini Sobat Survivor. Kalau semua tanam sawit, nanti kita pasti kita pasti impor beras terus. Nah, disalahkan siapa coba? Pemerintah lagi gitu. Kasihan pemerintahnya disalahkan terus. Ya, emang banyak salah juga sih gitu. Apalagi kalau lahan cuma 1 hektar saja tidak cukup makan. Nah, untuk lahan 1 hektar seperti punya Pak Duta ini nggak bisa diharapkan untuk tanam sawit. Kasihan Pak Duta. Bukan main pengelolaan sawit itu, perawatannya nggak salah-salah. Belum lagi modal untuk herbisida. Untuk perawatan itu nggak mahal. Terus juga pas panennya ngangkutnya gimana, harus perahu, dipotong lagi anggaran situ. Jadi boleh ngasih usul, tapi yang kira-kira sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apalagi kita sudah sering meliput di lokasi ini gitu. Tentu Sobat Survivor sudah sangat paham apa yang menjadi kendala mereka di sini gitu. Untuk menanam sawit itu butuh lahan sekitar 5 hektar baru kemudian sudah mulai terasa. Kalau kurang dari itu, yang kita dapat capeknya doang. Kecuali Anda anak muda yang memang fokus untuk rawat sawit, tidak menggunakan pekerja, punya truk sendiri, ya itu beda. Jual sendiri langsung ke ceponya, nah itu bisa berbeda hasilnya. Apalagi kalau sawit kan tergantung sama pabrik saja. Betul sekali. Lebih bagus ditanam kelapa 1 hektar, itu justru lebih maksimal lagi. Ya, kalau kelapa 1 hektar itu gimana ya menceritakan? Kalau kelapa 1 hektar itu kalau nggak laku di pabrik masih bisa dijadikan sayuran. Nah, kalau sawit dibawa ke pasar kan nggak bisa Pak Duta ya. Bisa nggak bikin laku. minyak sendiri. Iya, kalau sawit dibikin minyak sendiri belum tentu laku. Bisa dibikin gula lagi. Iya. Ini lama sekali tidak pernah saya tanami.
biasa Sobat Survivor mengamati perjuangan beliau. Jadi memang walaupun tanah gambut ini cenderung lebih lembut dibandingkan jenis tanah liat atau tanah-tanah humus lainnya, tapi butuh kesabaran juga karena perawatan semacam ini kadang-kadang butuh perbaikan terus, karena kalau ketika hujan ini bisa rata kembali ya Pak ya. Emang. Bisa rata kembali seperti tidak digulut. Jadi ya harus sabar Pak Dutanya. Kalau nggak sabar yo gimana gitu ya. Luar biasa Pak Duta. Baik Sobat Survivor, setelah ini nanti kita akan meliput proses panen panen jagungnya, dan kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Duta kenapa belum tertarik untuk peternak kambing. Padahal sudah ada bang pakannya, sudah ada kandangnya. Nah, kita akan dengarkan ceritanya Pak Duta nanti. Yang jelas, apapun jawaban Pak Duta itu kita hargai, karena tentu yang menjalani adalah Pak Duta, yang merasakan tantangannya itu adalah Pak Duta. Kita hanya bisa mensupport apa yang kita bisa. Bukan begitu Pak Duta ya? Iya, betul juga. Jadi saya akan selalu bersama dengan Pak Duta apapun yang terjadi. Asik. Kayak lagu aja Pak ya? Iya. Silakan Pak, ngombe dulu Pak. Ya. Nah ini sisa-sisa dari ubin manisnya. Tinggal tunggu hujan. Yang sudah ada gabusnya di bawah nih Pak. Kurang tahu. Bapak dapat berapa meter Pak paret cacing? Cuma 100 saja. 100 ya dari sini ya. Yang menentukan paret cacingnya jenengan sendiri tah? Apa? Posisi paret cacing itu jenengan yang Ya, menentukan? saya sendiri. Oh bisa gitu ya? Ya, bisa. Sebab Oke. yang itu kan dulu kan sudah pernah saya bikin ini. Jadi kurang, memang saya ada keinginan untuk tengah. Jadi Nah. suatu saat kan bisa saya bagi. Nah ini Sobat Survivor, mungkin saya perlu jelaskan lagi. Walaupun sudah ada cara paret cacing begini, kadang ini tidak bertahan lama Sobat Survivor. Ini paling bagus mungkin 2 tahun. Setelah itu turun lagi dan bahkan hampir serata dengan yang di atasnya. Jadi Pak Duta ini harus berjuang terus dengan lahan sendiri. Jadi perjuangan beliau ini harus diapresiasi gitu ya. Harus kita bangga sama beliau yang mau konsisten bertahan di lahan transmigrasi, apapun yang menjadi tantangan beliau sampai saat ini. Nah ini badannya begitu atletis. Ini berapa hari hujan enggak sempat nyemprot kan. Mau saya racun juga tuh ini. Iya. Ini kelapa wulung ini. Sudah ada tumbuh ya. Iya. Cuma berapa biji saja itu. Oke, Survivor. Oke, hentikan sesi kedua dari konten ini. Dan kita akan membeli jagungnya dan melihat perkembangan lahannya di lahan pekarangannya. Kalau ini lahan 1 kalau nggak salah namanya Pak ya. Iya. Kalau yang sebelah sini namanya lahan pekarangan. Cuma kalian. Kalau ini uang khusus untuk indigo Vera nih. Oh, mantap sudah indigo verenya sebenarnya. Itu sudah. Nah, sebenarnya kalau Pak Duta kemarin ternak kambing, beliau sudah banyak anakan kambingnya, cuman ya sekali lagi ada alasan di balik itu. Apa alasannya? Simak di video selanjutnya. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.